قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى ما تقرب إلي المتقرب بمثل آداء ما افترضت عليه ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, sekilas tentang Bidayatul Hidayah itu adalah kitabnya Imam Ghazali yang membahas tentang permulaan seseorang untuk mendapatkan hidayah dan mendapatkan yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Habibana Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf mata'an Allah bi kamali sehat wal afiyah. Beliau mengatakan kalau ada bidayatul hidayah mesti ada nihayatul hidayah. Artinya memberi permulaan bagi seseorang untuk mencari hidayah, maka ada finish atau ending atau akhir daripada hidayah tersebut. Artinya orang nggak dito bisa biasa akid, tak kira biasa kecuali paksa. Orang ini kan bisa biasa akid, tak kira biasa mungkin tak paksa. Kenapa gua harus ada permulaan hidayah? Karena yang kita harapkan Kak Dito adalah ending dan akhir daripada hidayah. Apa ending dan akhir daripada hidayah tersebut? Adalah maqam dan wilayah, yaitu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap mukmin Kak Dito ingin selalu mengupgrade HP kan terus lebih canggih. Lamba pun beda HP senyamana HP Putitut 9. Setelah Putitut naik ke HP sebeda kamera Nokia dan lain-lain. Nokia sudah lewat masanya, beda senyamana BlackBerry. Apa upgradean dari saya biasa bisa nelpon di SMS, di upgrade lagi bodoh saya bisa moto. Setelah ini kan upgrade boleh bodoh senyamana BB BlackBerry untuk chattingan. Di upgrade lagi demi kemudahan orang bodoh layar sentuh. Android keluar. Setelah bodoh Android bodoh Apple, bodoh dan lain-lain. Artinya apa? Perkembangan di dalam seorang muslim Kak Dito diwajibkan. Masa dia meloloh? Masa nanti kamu meloloh? Bagaimana? Untuk memulai ada caranya, ada jalannya, ada tuntunannya, ada rumusnya. Untuk menjadi walinya Allah, ini keempat. Orang Kak Dito untuk menjadi walinya Allah keempat. Pertanyaannya bukan kita bisa ndak jadi wali, benih bisa napa punten. Para aulia Habib Ahmad, Habib Alwi, Habib Hadi, Habib Abdullah, Habib Abdurrahman mendapatkan wilayah kedudukan oleh Allah dari mana? Dari kebiasaannya. Jadi pertanyaannya nih kan benih bisa napa punten, tapi pertanyaan kepada diri kita, mau atau tidak? Sampean mau, kalau sampean mau mendapatkan kedudukan di sisi Allah, maka sampean harus membiasakan. Tak kira bisa membiasakan kecuali kotu paksa. Nah permulaan hidayah tadi itu gimana? Itu lesbi al-Imam Al-Ghazali. Kantor kitab Bidayatul Hidayah dibagi menjadi 3. Tasawuf, ibadah, dan juga muamalah. Bagaimana cara kita bersosial dengan orang, bagaimana mensucikan diri kita. Tergantung apa?
Pertanyaannya bukan bisa atau tidak. Pertanyaannya makin mau apa enggak untuk mendapatkan kewalian. Kedudukan di sisi Allah seperti apa sih, Beb? Kalau kita bandingkan kedudukan kita dengan bos, manajer, sebuah kantor perusahaan. Dia mendapatkan fasilitas. Dia tojuk tak ngurus sebebe alaku. Di sisi Allah juga kayak gitu. Bahkan lebih mulia. Mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Nah, betul-betul. Kalau sudah mendapatkan wilayah, ampun tenang. Saya habis dalam caranya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali. Wah, makin kau bisa orang bisa jadi wali. Beri bisa koron entan sambiannya. Ini kebaik. Mon koron ini kan. Mon koron ini yang akan kita bahas. Al-Imam Ghazali mengatakan al-qismul awwal fi ta'at. Part pertama daripada ketaatan. Bagian episode pertama. Judulnya taat. Judulnya ketaatan. Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah bahwasanya perkara atau perintah-perintah Allah gak dito bagi menjadi dua. Perintah Allah Subhanahu wa taala gak dito bagi menjadi dua. Pertama, al-fara'id wan nawafil. Pertama fardu. Wan nawafil dan juga sunat-sunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fardu yang telah diwajibkan kepada kita, nafas yang pun ketika wajib na abad adito. Fal fardu huwa ra'sul mal. Wal fardu ra'sul mal. Wa huwa aslu tijarah wa bihi tahsulun najah. Fardu-fardu Allah yang diberikan kepada kita, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, dan perkara-perkara yang lainnya, itu ternyata adalah modal kita. Modal untuk apa? Untuk mendapatkan daripada keselamatan dari hal-hal yang bakalan menghancurkan kita. Orang mun ala kualiga waktu di modal. Apakah bisa orang bisnis tanpa modal? Nggak bisa. Bisnis apa ya? Modal ini kan di dalam pekerjaan atau di dalam bisnis adalah hal utama. Kamu mau merancang bisnis, kamu mau bisnis apa tergantung modal. Beda modal bisa modal. Tadi modal. Jadi modal. Kalau beda namanya. Wahwa asal tijarah. Orang di modal ini kan adalah pokok dan bahan utama untuk bisnis. Modal kita untuk selamat daripada perkara-perkara. Modal kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Modal kita untuk menjauhkan kita daripada kesesatan dan untuk menjauhkan kita daripada bencana-bencana yang akan menghancurkan kita atau menghantarkan kita ke neraka Allah. Kadito terikan adalah fardu. Fardu lema betul. Fardu kewajiban kepada kita berbakti kepada orang tua, hidup ataupun mati. Saya berada otak saya sembuh omong. Wajib fardu. Fardu gak ditono adalah apa? Untuk selamat dan bahagia di dunia. Wan nawafil dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang ditorekan wa huwa ribah. Wa bihi yasul fawz bid darajat. Orang ini kan bisnis terlalu apa? Sambian laku. Sambian jual. Kenapa saya jarang di sambian?
Untung, betul. Sampai mau keluar modal, sampai pun usaha, sampai pun aling-aling, sampai sudah berusaha untuk bisnis, sampai untuk usahanya, sampai kenapa sih saya gitu? Untung, betul. Keuntungan, profit, pendapatan. Ini bagi seorang muslim bisa didapatkan kalau kita mendapatkan bonus daripada melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa sunnah-sunnah Nabi yang sudah diajarkan kepada kita? Senyum, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Nabi Muhammad SAW gak dito makan dengan tangan kanan. Nabi Muhammad gak dito masuk ke kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Dan beda sunnah di 24 jam. Oh, sunnah 24 jam. Kenapa? Ngubujeng bu. Ngubujeng bu ingin sampean ikan niat. Nero kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tekak sampean teguh, nika sampean oleh sunnah 24 jam. Ngubujeng bu. Karena orang yang laki nih dan Imam Syafi'i bisa ketaruh wibawa namun di jengku. Beliau mengatakan bahkan orang setan di bulu kata orang setan di jengku. Mun sampean nafsu nyenggung orang setan di bulu ya. Nah, amrod bahasanya amrod orang laki sehingga orang gini. Nah, mun sampean nafsu ningali orang laki setan di jengku menurut mazhab Imam Syafi'i seting nih kan ketan wudhu. Oh nafsu, yang ingat si nafsu dia benar. Nafsu ini ya, nafsu. Orang nafsu ini jadi tak jadi. Maksudnya anak Muhammad. Lapan sunnah Nabi Muhammad tadi toh masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, membaca doa, iktikaf, sholat, tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah. Ini bagi seorang muslim adalah bonus, keuntungan, profit untuk kita mendapatkan apa? Kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para aulia Allah kadito tretan rawabung tretana walina Allah kadito abujung lima bekto karpak. Jika dikatakan oleh Imam Al-Ghazali apa? Modal utama 5 waktu, modal utama taulidina. Modal untuk mendapatkan ridhonya Allah, modal untuk mendapatkan surga, hanya 5 waktu. Modal utama. Ente kepingin bahagia, ente kepingin senang, ente kepingin hidup di dunia nikah perfect, kepingin mendapatkan apa yang kamu inginkan di dunia, tapi kau tak aja 5 waktu. Tentang dimudahkan untuk kebahagiaan. Kebahagiaan ini bisa didapatkan ketika kita menjaga fardu-fardunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ben sotok boleh mun bandro naik kelas masa ning TK menoloh masa ben mentro naik kelas terona naik kelas terus diwalina Allah cuma nanti ujian. Ujian pun orang sabar daga ujian, utama orang sakit sabar kena pada sakit, kadito kan anu bingung sabar bisa naik terus itu. Engki leras pada orang naik kelas sampai ujian. Pada orang dari kelas 1 langsung loncat ke kelas 3, langsung loncat ke kelas 6 tanpa ujian gimana? Melakukan bonus-bonus. Poin-poin didapatkan langsung loncat nanti uji mau menjadi walinya Allah yang nanti ujian. Dan ujian ini musibah gak gitu kita harus sabar. Tapi untuk mengangkat derajat seseorang aku tahu ujian. Aku nih sunnah Nabi Muhammad, kamu kerjakan apa yang disuruh Nabi Muhammad, kak itu ternyata bisa menaik derajat aku. Oh, bentar. Saya ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Saya ingin poligami.
dengan niat untuk mengamalkan sunnah Nabi. Bro, sunnah Nabi tahajud, sunnah Nabi duha, sunnah Nabi salat isra, sunnah Nabi kali itu masa goreng. Takut lebih. Dia mulang, Nggak harus bos, nggak harus, itu bonus. Bonus sunnah. Ada kipas jadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa bihi yasul fawz bidarajat, dan dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW kita bisa naik kelas tanpa nunggu ujian. Kita bisa naik kelas tanpa dilatih kesabaran. Ada orang yang naik kelas tanpa uji di Allah dengan apa? Dengan melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Amma farduna Allah bajang lima bekto puasa Ramadan. Bekti kepada orang tua kadin totretan adalah modal utama bagi seorang mukmin yang tidak bisa dilupakan, harus dilakukan. Wa yaqulullah ta'ala di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala ada butretan ma taqarraba ila mutaqarribun bimithli ada'i maftaratu alaihim fabung orang yang semak dekat kaulah dengan apa-apa yang mereka lakukan atas apa yang saya fardukan kepada orang mukmin. Sabung orang yang kita mesemak dekat Allah ngelakoni fardu-farduna Allah kaditen tretan elakoni kepi untuk mencari ridhonya Allah. Wala yazalu yataqarraba pun ngamalaki fardu pojeng 5 waktu pun tepat, puasa pun sae, kauring sepo pun abekte, zakat pun keluar, tepat mampu haji pun kepi elakoni fardu-fardu. Wala yazalu yataqarraba ilayya, dan hamba tersebut masih selalu ingin mendekat kepadaku dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW hatta uhibba, sehingga kaulah jebon Allah Subhanahu wa ta'ala senang cinta dengan hamba tersebut. Beri bocoran ya Allah. Ya umat mukmin ya, kan beri bocoran. Bagi lakoni fardu-fardu benar tina wa semak Allah. Ben bisa cintai bi Allah mencampian lakoni sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aku mencintai hamba tersebut. Hamba cinta kepada Tuhannya wajib. Hamba mencintai Tuhannya karena dia ada karena Tuhannya wajib. Tapi seorang hamba dicintai oleh Tuhannya kadito adalah orang istimewa. Ma yuqadul wali bil wilayah illa bi qiyamil lail. Sabung wali yang tak derajat Nabi Allah kecuali orang tersebut tak pernah potos untuk sholat malam, tak pernah potos tahajud. Mun bade orang masih bangun cah, mun bade orang pun tanah tepak melolo, yang tak bejeng fardu, tak ngelakoni sunnah Nabi Muhammad kasak benih karomah, tapi istidraj kadito adalah sholakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah ibu jadi hamba sholat, pun tanika sedih. Oh, Unia ocean aku. Oh nyaman gente kali dia sakit jadi bener sakit. Tengok ada. Apakah dia walinya Allah? Tengok dia unten. Sunnah-sunnah yang agamanya unten. Meniman di pengajak, sholat bi Allah. Itarat pakai dengan neraka. Naudzubillah disiksa bi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya mencintai. Apa bonus kalau dicintai oleh Allah? Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Mulang kau cinta dekatang hamba, saya menjadi pendengarnya ketika dia mendengar. Artinya iki balik dan wa kuntu basarahul ladzi yubsiru bih, dan penglihatannya ketika dia melihat, wa lisanuhul ladzi yantiqu bih,
dan lisannya ketika dia berkata atau berbicara, wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan menjadi Allah Subhanahu wa taala menjadi tangannya ketika dia menggerakkan tangannya, wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan kakinya ketika dia berjalan. Allah yang menjadi pendengarannya, Allah yang menjadi penglihatannya, Allah yang menggerakkan tangannya, Allah yang menggerakkan kakinya, Allah yang menggerakkan lisannya sehingga dia berbicara. Artinya apa? Jadi kepada manusia. Mula Allah senang ke kebunnya. Omongannya tidak jauh dari ridho Allah SWT. Pandangannya dia jaga untuk selalu memandang apa yang mendapatkan pahala. Pendengarannya dia jaga untuk mendengar apa yang bisa membuat dengar Allah senang. Tangannya gerakan kepada hal-hal yang mendapatkan ridhonya Allah. Kakinya digerakkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melakukan, Allah yang menjaga anggota badannya. Allah yang menjaga anggota badannya. Jadi mun aba maksiat cek salah aki, takdir. Sampeyan mari ngambilan orang. Ya namanya. Mengambil. Ini riwayat aja. Sampeyan maksiat ke Allah. Pas sampeyan ngocak, kan sudah ada di dalam rukun iman yang keenam, wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Kepada takdir yang baik dan buruk semuanya Allah yang nyata. Saya percaya saya maksiat karena Allah yang menyuruh saya. Bos, tunggu dulu. Cek matua. Sambian maksiat ke Allah, sambian dengan manusia. Benih keben. Embi mengambil ibunya biasa. Kenapa? Karena Nabi tak beri akal bi Allah, tak bisa mikir, tadi pikiran, Nabi sampai coba dari manusia gak ditoa maksiat karena dirinya jatuh kepada tipuan setan. Manusia tidak membedakan ini maksiat, ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah suara, kau udah tak ngicok, kau udah yakin takdir gue dari mana? Allah sing ngatur kepi untuk kau udah ngalak turun nikah sih. Antan, mana beri kelakuan si nyaman di Allah, esoro mikir di Allah, esoro pikir di Allah. Jika Allah selorosan, kalau orang sudah dicintai oleh Allah, Allah jaga badannya untuk terjerumus daripada godaan-godaan setan. Kenapa? Karena setan ketika dikeluarkan dari surga, dia bersumpah di depan Allah. Sobung dia dengar sumpah dengan Allah kecuali setan. Kenapa? Telepon setan, fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kalau emang saya dikeluarkan dari surga, saya minta umur yang unlimited. Saya minta umur yang tidak ada batasnya. Apa? Supaya saya bisa menggoda setan. Supaya saya bisa menggoda manusia. Kelak seloco nih ketika orang ini kan masuk neraka, loco terlihat. Mula orang masuk neraka, orang ini ketika eseksa nuting setan. Nuting setan. Ya Allah, kau udah maksiat gara-gara ikut demi setan. Kau udah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh kamu gara-gara setan yang menggoda saya. Iya babi setan. Saya kan cuma berbisik. Saya kan cuma menggoda. Saya cuma nyuruh. Kok kamu mau? Sobung cerita setan dia ngucap manusia pas hadang di setan di kuntilanak. Utaba wewe gombeng. Sampai mau tak ngicok patik nabi ulah. Allah bi ulah. Sampean muntak nganu nikah, sampean pasosa bi ulah, sampean permas bi ulah, pasah ya sampean. Bade setan nikah. Setan mengucap ayo ngambil.
nyaman. Dan habib dosa cukup istighfar. Dosa ini cukup atau ke Allah cukuplah, cukup. Kadang setan gak dito aku del manusia apa cerita. Saya biasa istiqomah ngaji sehari selempet. Saya biasa istiqomah ngaji sehari sejus. Ini kebi saya balik sholat. Orang sejus tambah jus. Jus saya baca. Orang terus jus nyaman. Kisah keren aman di jauh. Tadi kelakuan. Ayo ngaji terus jus. Tapi apa? Kalau aku nabi setan ikut cak pun ni. Kalau mari ngaji terus jus. Dikata tidak semua perintah setan gak ditok untuk menjerumuskan kita kepada neraka. Kadang setan nyotok abad kepada ketakwaan, tapi kalau guna gak ditok, dilarang di setan. Lama tidak beli. Payah, terus cukuplah. Akhirnya apa? Orang ini kata istiqomah. Makanya istiqomah ini larang gara-gara boleh kukelan dari setan. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena gak ditok setan. Modal utama seorang mukmin ini adalah menjaga napa seteti fardu. Napa seteti fardu gak itu adalah modal bagi seorang mukmin untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dan adapun sunnah Nabi Muhammad SAW gak itu berteh otabe keuntungan bagi seorang mukmin. Mudah-mudahan rekan apa yang kita lakukan malam ini, mudah-mudahan kita mendapatkan istiqomah dan mudah-mudahan ila yaumil qiyamah dan napa seilaku ni kau dosa ngajunan malam gangken itu Allah mudah-mudahan nyampe dekat kompurna Abuya Habib Abdurrahman bin Abi Badi sombong amalan sebisa seneng Abuya kecuali abe hadir napa sampun irintis di Abuya Allah ternyata Abuya kak dito tak pernah ngamuk kagula kecuali 2 hari pun abe tak hadir malam Rabu tak ngajar. Dan nomor 2 mun abah tak hadir apa jika dia mengambil gula amma saya lain gula kentang gula yang mulai gula was sat ini dia tak pernah ngamuk. Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan juga Allah, mendapat syafaat Nabi Muhammad dan nyampe perkara itu kepada kuburannya Abuya dan bisa senang Abuya dan kuburan. Amin ya rabbal